彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Tiga tatapan dari kelompok Fang Yan tumpul saat mereka melihat api berwarna darah yang terperangkap di dalam penghalang api hijau dalam itu. Hati mereka menegang ketika mereka mendengar kata-kata mengejek Xiao Yan, dan kemerahan yang luar biasa cerah melonjak ke wajah mereka. Dengan suara, grup, 3 suap darah segar diludahkan dengan keras pada saat yang bersamaan. Skyfire Phoenix itu diaglomerasi dari sebagian besar Douki milik Fang Yan dan 2 elder lainnya. Selain itu, karena itu memiliki darah esensi mereka bertiga memiliki sedikit hubungan dengan api Phoenix. Namun, saat penghalang api hijau dalam terbentuk, benang koneksi menghilang dari hati mereka bertiga. Tentu saja, hal yang menghilang bersama dengan koneksi ini adalah Douki murni yang Fang Yan dan 2 lainnya telah berlatih selama bertahun-tahun untuk mendapatkan. Menghilangnya Douki ini berarti bahwa itu kekuatan Fang Yan dan 2 lainnya akan menurun secara menyedihkan. Mulut mereka terengah-engah sementara beberapa putih muncul di rambut merah Fang Yan pada saat ini. Wajah aslinya yang semula tampak lebih tua. Setelah menyeka jejak darah dari mulutnya dengan cara yang bergetar, dia mengalihkan tatapan jahatnya ke Xiao Yan, yang tetap di udara dengan sayap mengepakkan sayap. Dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia memilih untuk mengatupkan giginya dan mengganti segel tangannya. Namun demikian, Fang Yan hanya mencari jarum di tumpukan jerami terlepas dari bagaimana dia menstimulasi hubungan dengan Phoenix api di dalam hatinya. Sama sekali tidak ada jawaban. Itu penghalang api seukuran telapak tangan itu seperti kandang yang tidak bisa dipecahkan yang benar-benar mengisolasi hubungannya dengan Life Transforming Flame. Bajingan, lepaskan Life Transforming Flame! Seorang tetua dari Demon Flame Valley merasakan tubuhnya yang semakin lelah. Dia tidak bisa membantu tetapi tegas berteriak pada Xiao Yan dengan mata merah darah. Tatapan Xiao Yan tenang saat dia melirik aura yang sangat berkurang dari kelompok Fang Yan. Tatapannya seolah-olah dia sedang menonton beberapa idiot. Apakah mereka berpikir bahwa mereka sedang bermain game? Menarik. Fang Yan tiba-tiba menjerit rendah saat tangannya diam. Rasa dingin menerangi mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan di dalam penghalang api. Dia menjentikkan jarinya dan sekelompok api tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu menutupi nyala hijau dalam dan sekali lagi membentuk lapisan api luar. Sedikit koneksi yang dirasakan Fang Yan setelah mencederai diri sendiri, beberapa luka ke tubuhnya segera menghilang setelah lapisan luar, Fallen Heart Flame, mulai terbentuk. Penghilangan berulang menyebabkan wajah Fang Yan berubah menjadi pucat. Mata Xiao Yan dengan dingin menatap Fang Yan. Dia membuka mulutnya dan melemparkan api ke mulutnya seolah-olah itu manis. Tenggorokannya berguling, menelan Life Transforming Flame ke tubuhnya di depan tatapan kaget dari kelompok Fang Yan. Fang Yan dengan tegas berteriak. Wajahnya mengejang setelah merasakan niat membunuh es dingin dalam mata Xiao Yan. Wajah kedua Demon Flame Valley Elders, yang kekuatannya sudah menurun menjadi bintang 2-3 Dou Huang, berubah sedikit setelah mendengar ini. Jantung Fang Yan bergetar saat ia merasakan riak energi panas yang ditransmisikan. Namun, dia tidak memalingkan kepalanya. Sayap Douki di punggungnya dengan keras mengepak saat dia terbang keluar dari hutan gunung. Kata-kata itu baru saja meninggalkan mulutnya ketika Fang Yan yang melarikan diri tiba-tiba menegang. Rasa sakit yang menular dari dadanya menyebabkan dia merasa seperti tercekik.
Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang mengalir ke dalam hatinya saat dia menundukkan kepalanya dengan susah payah. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas saat pandangannya dengan dingin melirik Fang Yan yang dengan cepat kehilangan nyawanya. Mantan mengisyaratkan dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari yang terakhir telah dihapus sebelum akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Fang Yan sudah meninggal. Oleh karena itu, jejak spiritual yang telah ditempatkan pada cincin penyimpanan telah hilang bersamanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan terhalang saat memasuki cincin penyimpanan itu. Dia membalik-baliknya sebelum gulungan yang seperti api muncul di tangannya. Dia melirik gulungan yang memiliki 3 kata mencolok yang besar, Flame Creation Skill. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat pendaratan Flame Creation Skill di tangannya. Dia secara acak melemparkan tubuh pendinginan Fang Yan ke tanah sebelum menyimpan gulungan itu ke dalam storage ring-nya. Setelah pertempuran sebelumnya, minat Xiao Yan dalam apa yang disebut keterampilan Flame Creation meningkat. Nama teknik Dou ini tidak ada yang istimewa. Sebenarnya, itu agak terlalu membosankan dan umum. Xiao Yan telah melihat beberapa teknik Dou yang memiliki nama yang sama di masa lalu. Namun, jika seseorang membandingkan manfaat mereka, keterampilan kreasi Flame dari Demon Flame Valley ini jelas lebih unggul. Heavenly Flame, buatan manusia mungkin tidak sebanding dengan Heavenly Flame asli. Namun, itu jauh lebih kuat dari Flame biasa. Tentu saja, hal yang Xiao Yan paling dambakan bukanlah nyala buatan manusia ini. Sebaliknya, itu adalah kontrol nyala yang diberikan oleh Flame Creation Skill. Setelah pertempuran besar dengan kelompok Fang Yan sebelumnya, Xiao Yan bisa mengatakan bahwa itu kekuatan spiritual dari ketiganya belum terlalu kuat. Namun, mereka mampu mengendalikan Life Transforming Flame, sampai ia teraglomerasi dan membentuk Starfire Phoenix. Tingkat kontrol ini jelas merupakan keuntungan dari Flame Creation Skill. Garis retak tiba-tiba terbentuk pada pakaian di tubuh kecil Xian saat cahaya ungu menyebar. Segera, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih tinggi di depan mata Xiao Yan yang tercengang. Rambut ungunya mulai tumbuh lebih panjang. Pada akhirnya, itu meluas kenyah yang menonjol sebelum akhirnya berhenti dengan lambat. Orang yang saat ini muncul di depan Xiao Yan tidak lagi memiliki penampilan sedikit pun kepada gadis kecil itu dari sebelumnya. Sosok tinggi, pinggang halus, payudara penuh, dan rambut panjang berwarna ungu yang memanjang kenyah, Xian saat ini berevolusi dari gadis kecil menjadi cantik yang cantik dan gagah berani, yang dipenuhi dengan daya tarik yang tidak biasa. Bergerak. Kaki Xian ditampar terhadap tangan Moya. Moya mengeluarkan seteguk darah sebagai kekuatan besar yang tidak bisa diblokir berkerumun. Tubuhnya melesat seperti peluru meriam ketika jatuh ke tanah. Akhirnya, dia dengan kasar menabrak hutan. Riak yang diciptakan dari kekuatan pendaratannya menghancurkan hutan sekitarnya sementara garis retakan tebal menyebar seperti ular besar. Dari luar medan perang, Xiao Yan menyaksikan Moya dipukuli seperti anjing mati oleh Xian hanya dengan satu tendangan. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara. Setelah itu, dia mengangkat ibu jarinya ke keindahan yang sangat dewasa. Akhirnya, dia berhenti terganggu olehnya dan mengalihkan pandangannya ke dua medan perang penting lainnya. Kegiatan dari pertempuran Han Feng dan Mo Tianxing dengan First Elder Suqian dan Little Fairy Doctor sangat luas. Gelombang energi menakutkan menyapu hanya dengan mengangkat tangan, menyebabkan ruang untuk berulang kali berantai. Orang luar tidak berani memasuki area yang dikonsumsi oleh riak energi ini, takut bahwa itu mereka mungkin terlibat dalam pertempuran. Tatapan Xiao Yan menyapu dua medan perang ini, dan dia merajut alisnya. Dua sosok manusia tiba-tiba saling bersilangan di langit. Ledakan rendah seperti guntur terdengar di langit saat kepalan tangan dan kaki melakukan kontak. Angka-angka itu membuat kontak sesaat sebelum mereka dengan cepat memantul dan mundur. Jejak satu orang agak kacau. Jelas, dia menderita kerugian kecil dari tabrakan ganas itu. Hehe, Elder pertama Suqian. Apakah kamu benar-benar memperlakukan aku seperti Han Feng sejak saat itu? Kaki Han Feng mendarat di udara kosong saat ia menstabilkan tubuhnya. Dia dingin tertawa pada Suqian, yang mengejutkan tidak jauh. Tidaklah disangka bahwa itu kekuatan kamu sebenarnya telah meningkat sebanyak ini selama beberapa tahun ini. Tubuh Mo Tianxing gemetar saat dia memikirkan nasibnya jika diam-diam diserang oleh hal menakutkan itu. Ekspresi Han Feng berubah dingin.
Dia melambaikan lengan bajunya dan tembakan kuat Douki menuju Suqian. Langkah kaki Suqian sedikit berhenti. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan kain lembut di sekitar mereka berubah menjadi benda seperti logam yang melanda pilar itu. Lengan bajunya menghancurkan pilar di tengah ledakan energi yang keras dan jelas. Sungguh sulit bagi aku yang lama untuk mengalahkan kamu. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah jika aku ingin menahan kamu. Suqian tersenyum pada Han Feng saat Douki yang agung melonjak keluar seperti cahaya pelangi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya petir yang mengandung momentum menakutkan saat dia bergegas ke Han Feng. Dia dengan tegas menempel padanya sekali lagi. Han Feng hanya bisa mengeluarkan raungan marah dalam menghadapi ketangguhan Suqian. Douki kuat di tubuhnya benar-benar meletus. Kekuatan yang menakutkan itu ditularkan dari tangannya. Warna darah segera melonjak ke wajah Qishan saat mulut penuh darah segar tanpa sadar meludahkan keluar. Bahkan dadanya tenggelam di bawah kekuatan luar biasa itu. Qishan memasuki kondisi cedera serius setelah menerima pukulan berat tersebut. Tubuhnya seperti meteorit saat ia menabrak hutan luas di bawah di depan sejumlah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pegunungan. Zian lembut dihembuskan ketika dia mengalahkan Qishan dengan satu tangan. Payudaranya yang penuh mulai naik dan turun dengan goyah bersamaan dengan menghirup dan menghembuskan nafasnya. Suara Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Feng dan Mo Tianxing yang terlibat dalam pertempuran berubah. Lawan mereka bukan orang biasa dan mereka harus memfokuskan perhatian penuh pada pertempuran. Tidak satu pun dari mereka yang berani terganggu. Jika Xiao Yan menggunakan teknik Dowus api yang sangat kuat untuk menyerang mereka secara diam-diam, kemungkinan nasib mereka akan sangat buruk. Jika mereka tidak hati-hati, lawan mereka akan meraih celah mereka dan memberikan pukulan fatal. Pemikiran ini muncul di kedua hati mereka dengan cara yang seperti kilat. Mo Tianxing melepaskan diri dari dokter peri kecil beberapa saat kemudian. Xiao Yan tersenyum setelah menonton Mo Tianxing perlahan mundur. Namun, Angry Buddha Lotus Flame di tangannya tidak menunjukkan sedikit pun tanda hamburan. Sebaliknya, di bawah stimulasi Douki di dalam tubuhnya, itu berubah menjadi hijau gelap. Selain itu, dokter peri kecil juga mengambil kesempatan untuk muncul di samping Xiao Yan, melindunginya. Tatapan dinginnya yang jelas terkunci pada penarikan Mo Tianxing. Kata-kata rubah tua ini tidak memiliki sesuatu untuk dipercaya. Namun, Mo Tianxing tidak berani memainkan trik apapun di depan kelompok Xiao Yan yang mengancam tatapan. Dia dengan patuh menarik beberapa jarak sebelum menyapu pandangannya ke langit. Ekspresinya tanpa sadar berubah setelah gagal menemukan jejak Moya dan Qishan. Segera, tatapannya buru-buru menyapu sekeliling. Tubuhnya bergerak sesaat kemudian, berubah menjadi sinar cahaya saat dia bergegas ke tempat di mana Moya telah mendarat sebelumnya. Sekitar 2 menit kemudian, Mo Tianxing memegang sosok manusia menyedihkan yang memiliki nafas yang letih. Dia perlahan naik ke udara. Hihi, gadis kecil ini benar-benar tidak tahu cara menahan diri. Namun, aku sudah punya pikiran untuk mengajarkan orang ini sebuah pelajaran. Hari ini, aku akan menganggap ini pelajaran awal. Mo Tianxing meraih Moya dan hanya melepaskan batu besar di hatinya ketika dia mengetahui bahwa itu yang terakhir masih hidup. Dia tertawa kepada Zian. Namun, meskipun senyum di wajahnya, ekspresi marah dan seram bersembunyi jauh di dalam matanya. Dari kelihatannya, dia akan menuduh dan membunuh Zian jika dia tidak takut pada Little Fairy Doctor dan Angry Lotus Buddha Flame di tangan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, tampaknya belum merasakan permusuhan tersembunyi di dalam mata Mo Tianxing. Tebadi Transformation Saliva Bodhisattva ada di tangan Xiao Yan. Xiao Yan merajut alisnya ketika dia mendengar percakapan pribadi di sekitar gunung. Dia merasakan tatapan tamak yang tertembak dari segala arah. Dia segera melirik Han Feng dengan cara sedingin es. Yang terakhir jelas telah merilis informasi ini dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk mengubah kelompok Xiao Yan menjadi musuh semua orang. Xiao Yan, cepat pergi. Berita ini kemungkinan besar akan menyebabkan banyak orang memiliki mata yang cemburu. Hanya dengan kembali ke Akademi Jianan dapat dianggap aman. Sosok Suqian dengan cepat muncul di samping Xiao Yan saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Siapakah roh iblis tanah liat? Xiao Yan bertanya dengan agak ragu. Pendiri dari Demon Flame Valley. Selain itu, ia juga bisa dianggap sebagai orang tua asli dalam Black Corner Region.
Dia adalah generasi yang lebih awal dari Mo Tianxing. Kalau dipikir-pikir, dia bahkan bisa dikatakan ahli dari generasi kepala sekolah. Tentu saja, kekuatan Old Ground Demon Ghost ini secara alami jauh lebih rendah daripada kekuatan kepala sekolah. Namun, menurut apa yang aku tahu, saat ini dia harus memiliki kekuatan dari bintang 5 atau 6 Douzong. Ekspresi Suqian sedikit berubah ketika nama ini disebutkan. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya dan para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan berkumpul bersama. Mereka dengan hati-hati mempelajari sekeliling mereka sebelum kelompok itu bergegas ke arah Akademi Jianan di bawah komando Xiao Yan di depan mata semua orang. Karena mereka takut seseorang meluncurkan serangan menyelinap, Xiao Yan tidak menyebarkan Angry Buddha Lotus Flame di tangannya. Sebaliknya, ia meletakkannya di atas kepalanya, menyebabkannya tampak seperti lampu.